motor cilik, CC-ne cilik, turbo, regane murah tapi canggih kira. Assalamualaikum, saya berada di Highland Grill, Kota Lawang. Baru pertama kali kesini padahal sudah tinggal di Malang beberapa tahun, terus pindah ke Surabaya, baru tahu tempat ini. Ternyata tempat ini bagus sekali. Sini kita mengadakan media gathering yang diadakan oleh Auto 2000 bersama media cetak dan media online di Surabaya. Agendanya adalah untuk melakukan test drive Toyota Race yang baru. Nah, kita sudah melakukan test drive dari Surabaya ke Lawang ini dengan fitur-fiturnya, antara lain yang paling fenomenal yaitu adalah TSS, Toyota Safety Sense. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan teknologinya yang ada di Wuling, yaitu ADAS itu ya. Jadi di Toyota Race ini ada yang namanya Adaptive Cruise Control, itu dia bisa mengikuti mobil yang ada di depannya. Jadi tanpa menginjak gas, mobil ini akan menjaga jarak, tetap berjalan dengan aman di kecepatan berapapun, di atas 30 km/jam sampai dengan 80 atau 100 bahkan kalau di tol. Ini sudah aktif ini. Tapi dia masih di angka 30 karena menyesuaikan kendaraan yang ada di depan. Dia tahu bisa computerized-nya bisa melihat. Ketika akselerasi Bapak nginjek gas? Enggak sama sekali, Pak. Ini tanpa gas ini. Dia gini-gini sendiri, Pak. Tanpa gas. Jadi loh, dia menambah kecepatan sendiri. Kecepatannya cukup responsif ya? Responsif tanpa diinjak gas. Dan dia menyesuaikan kendaraan di depannya, itu yang saya suka. Nah ini, dia ngerem. Ketika agak jauh dia mengejar, ketika udah agak dekat dia biar agak ya, kayak gini ya. Kita coba. Ini kita tanpa menginjak gas sama sekali ya. Nah, dia ngerem, dia nggak mau dideketin, nggak mau dia. Ini udah kayak autopilot sekali teman-teman kendaraan ini. Tapi setir tetap kontrol setir ya? Setirnya tetap terkontrol, tapi kalau sudah terlalu deket sama badan jalan, itu dia kembali lagi. Nah ini dia nggak mau ngerem otomatis dia. Jadi dia bisa mengukur jarak amannya dengan kendaraan yang di depan. Luar biasa ya. Dan dia nggak keluar di angka 53. Jadi maksudnya adaptive cruise control ini ternyata dia kecepatan maksimumnya nanti di ACC ini dibatasi di 53 atau mungkin 55. Tapi untuk kecepatan bawahnya dia nggak pakai range kecepatan bawah, karena dia akan menyesuaikan dengan kendaraan di depan. Luar biasa loh ini, mantep banget. Cak aku njaluk cak video nih cak enggak cak. Iki jadi wis gak pegel iki. walaupun tanjakan tapi juga nggak khawatir kehilangan tenaga. Nggak khawatir. Pakai aja. Jadi teman-teman, ini saya tidak menginjak gas sama sekali, saya angkat kakinya. Nah, dia ini menyesuaikan kendaraan yang ada di depannya. Jadi dia itu ketika dekat dengan kendaraan, dia akan ngerem secara otomatis ini. Nah, kalau seandainya ini kebetulan kita lagi ada di tanjakan. Nah, tanjakan ini dia akan menekan gas yang tinggi, juga sekaligus ngerem otomatis. Ini tanpa menginjak gas sama sekali ya. Tinggal ngopi-ngopi gitu, cuman kita main setir aja. Torsinya sudah jalan. menyesuaikan. Torsinya menyesuaikan, betul Pak. Nah, ini cuman dia akan, ini kita salipan ya. Dia akan otomatis ngerem. Dia akan menurunkan kecepatan. Nah, ini kerennya di sini ini. 269 juta kita bisa dapat mobil. Ini dia ngerem sendiri ini.
ngerem sendiri kendaraan. Mantep. Jadi ketika ada mobil sisipan dari depan, otomatis dia Ngerem sendiri. mengurangi kecepatan. Iya pak. Aku wedi motor terlalu enak ini ngantuk ya. Iya. Enggak. Mobil kayak gini nganu bisa merugikan hotel, Pak. Oh, iya. Hajar jalan terus, tak perlu nganu tidur di jalan. Iya. Oh, iki asik ya ngene iki. Layak ini berarti. Kemarin pada waktu sesi press conference, saya bilang ke Pak Judianto, loh ini dia ngasih notifikasi ada rintangan di depan. Nah, dia ngasih notifikasi keluar dan dia langsung menurunkan gasnya di angka 30 tadi. Nah, ini 30. Tanpa saya nginjek rem, tanpa nginjek gas. Jadi dia langsung otomatis. Kemarin saya bilang ke Pak Yudi, kalau apa Pak, saya kira harganya 200, ternyata 260. Kemudian Pak Yudi menjelaskan Pak Firman harus nyoba fitur ACC atau fitur TSS, baru tahu rasanya. Ternyata memang beneran nggak bukan kaleng-kaleng. Nah, dia langsung nurun, dia langsung membatalkan, langsung komennya langsung gini, langsung otomatis batal. Langsung. Ketika di speed berapa tadi? Enggak, tadi ketika mobil depan berhenti, dia langsung ikut berhenti. Nah, langsung kita harus pegang rem agar tidak mundur. Oke, kita jalan. Nah, ini agak Ini masih posisi aktif. enggak, langsung otomatis membatalkan perintah. Jadi langsung tidak aktif otomatis. Begitu tadi berhenti, otomatis ACC-nya langsung off. Betul. Kita setting lagi habis ini ACC-nya, tapi di Mobil yang sebelumnya, jadi kita ada yang terutama yang Toyota Price, ada TSS, Toyota Safety Sense, ya. Jadi ada 3 item. Satu, ada fungsi singkatnya kalau kita lagi mengambil jalur, ada warning, ya. Jadi kalau ada kendaraan dari belakang. Terus yang kedua ada yang namanya cruise control. Cruise control itu supaya kita lebih nyaman dan aman juga, aktif dan cruise control. Yang ketiga, bila mana kita parkir di belakang ada kendaraan, dia akan ngerem secara otomatis. Dan itu tingkat kelebihan dari Toyota Race dibanding yang lainnya belum. Dan yang udah ada di Race sama di Corolla Altis yang hybrid. Kita lagi ngantuk, dikasih logo kopi tadi. Wis hilang, heeh. Berarti aku ngantuk iki berarti iki ya. Ya, itu biasanya timer berapa jam itu. Oh, iya Mas Ya. Akan. Setelah 2 jam nyetir biasanya ada cuma timer aja. Diingetin buat ngopi. Enak iki menggo Yang belakang gimana, Pak? aman. Aman ya. Pastinya nggak terlalu. Kita set 104. Jadi Lepas gas sudah. kurang. Ini wis akhir. Sudah. Oke, kita sudah lepas gas. Wes, ini kita jalan di 104. Kita pakai range 104. Jadi kendaraan ini tidak akan lepas di atas itu. Walaupun jalannya tanjakan, pasti di 103 104 dia akan naik turun nih. Kita sudah menggunakan fitur Adaptive cruise control. nah, ini. Jadi kita sudah lepas. Nah, ini kita cul-culan ya. Apakah nah ini kan dia kendaraan ini sudah semi autopilot ini. Autonomous. Kita bantu dikit-dikit beloknya. Kita coba lepas kendali. Oke, ternyata kanan kiri dia sensornya ini benar-benar bisa menyesuaikan atau bisa melihat line mark. Jadi kembali lagi setirnya. Jadi fitur ini bisa berjalan kalau kendaraan yang ada di depannya agak jauh. Jadi kalau dekat gini dia membantu menurunkan karena jaraknya terlalu dekat. Jadi bisa mengatur. Jadi
Jawa ya. Apa? Wes. Jadi lek ado iki rek, iki lek ado baru dia bisa. Tapi kalau dekat kayak gini dia nggak bisa. Kita harus nunggu jauh, kemudian kecepatan di depan itu 100 dan kita menyamakan itu, kemudian dia bisa fiturnya bisa bekerja dengan baik. Ya, memang diutamakan safety-nya ya. Safety-nya, benar. Kalau mobil Eropa memang bisa lebih dekat. Benar. Kalau ini mungkin Benar. sama Toyota diutamakan safety-nya, jadi dia sensornya lebih jauh gitu ya. Benar. Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense. Safety Sense. Jadi kita kan berjalan di area jalur kanan. Kalau seandainya kemudi ini kita agak geser ke kiri keluar marka, dia akan memberikan sinyal kembali. Kita coba ya. Dia nggak mau ini. Dia balik. Ini dia tetap balik. Jadi dia tetap nggak mau keluar marka. Ini luar biasa. Ini hanya ada di fitur-fitur mobil Eropa biasanya ya Pak ya. Oh iya. Di Paling nggak mobil minimal harganya mobil 500 700 ke atas ya. Iya. Mobil-mobil mah. Makanya nggak heran kalau yang tipe paling tinggi TSS ini antriannya paling lama ya. Antriannya paling lama. Karena harganya di bawah 300, 200 sekian, tapi fiturnya fitur 700 jutaan ini. Oh benar. GR turbo yang 1000 cc. Nah, kita tadi sudah mencoba akselerasi bagaimana mesin 1000 cc turbo. Memang benar-benar di luar perkiraan. Jadi rasanya sudah nggak seperti mobil 1000 cc lagi. Dia torsinya mirip sekali dengan Avanza Veloz 1500 cc. Jadi dia tenaganya ngisi terus dari putaran bawah sampai putaran atas ketika gas diinjak, apalagi kalau kita menggunakan power drive mode. Mobil ini itu feeling kita pas banget. Jadi antara kanan kiri itu tidak terlalu ada kadang-kadang ketika kita masuk ke gang sempit itu takut yang sebelah kiri terlalu jauh. Ini feelingnya pas, jadi kita bisa merasakan menyatu dengan kendaraan. Itulah ulasan kami tentang test drive Toyota Royce GR Sport TSS. Kami sempat mencapai kecepatan maksimal yaitu 160 km per jam, tapi itu bukan kecepatan yang real karena ada 2 penumpang yang besar-besar sebagai beban. Seandainya hanya satu driver saja mungkin bisa mencapai 170 atau 175. Untuk artikel lengkap bisa Anda baca di www.autojatim.com. Terima kasih telah melihat ulasan ini. Sampai jumpa.